Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara renungan KPP Parung Panjang, yaitu tanggal 29 Oktober 2022. Sebelum kita melakukan aktivitas, terlebih dahulu kita mendengarkan renungan sebagai pegangan kita dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, terlebih dahulu kami merenungkan renungan harian, supaya kami Tuhan bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi semuanya. Nats kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh 18 ayat 13, atau dalam bahasa Batak 2 Kronika 10 ayat 10 tolu. Demikian bunyinya. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, godaan untuk mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati seseorang bisa dialami oleh siapapun. Dan bagi orang yang tergoda karena satu dan hal akan melakukannya, sekalipun yang dikatakan itu tidak benar. Jika hal itu terjadi di sekeliling kita, alangkah sedihnya hati Tuhan menyaksikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat harian pagi hari ini adalah jawaban Nabi Mika kepada seorang yang diutus Raja Ahab. Raja Ahab menyuruh seseorang menemui Nabi Mika agar Nabi Mika mengatakan nubuat yang menyenangkan hati Raja Ahab. Raja Ahab ingin memerangi bangsa lain, tetapi dia perlu
terlebih dahulu mendengar pendapat dari para nabi pada saat itu, termasuk Nabi Mika. Nabi-nabi yang lain telah mengatakan bahwa rencana Raja Ahab itu baik dan pasti menjadi kemenangan bagi Raja Ahab. Suruhan Raja Ahab meminta kepada Nabi Mika agar mengatakan nubuatan yang sama seperti perkataan nabi-nabi yang lain. Dalam hati itulah Nabi Mika menjawab bahwa dia hanya mengatakan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap Nabi Mika mestilah menjadi teladan bagi kita setiap saat. Sikap seperti itu menunjukkan bahwa dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, termasuk seorang raja pun. Sehubungan dengan itulah Rasul Petrus menasihatkan, hormatilah semua orang, kasihalah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. 1 Petrus 2 ayat 17. Hanya dengan takut akan Tuhan kita dimampukan mengatakan apa yang benar, bukan mengatakan apa yang dipesankan orang lain. Takut akan Tuhan itulah perlindungan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada nats hari ini mengingatkan kami agar kami hanya takut kepadamu dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami tidak selalu mendengarkan bisikan-bisikan orang yang mungkin menggoda kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tanpa roh-Mu kami tidak mampu untuk menolak segala godaan perkataan orang lain yang mungkin datang kepada pribadi kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami belajar dari Nabi Mika yang selalu takut akan Tuhan, sehingga ketika Raja Ahab ingin mengkompromikan keinginan Raja Ahab, dia dengan tegas mengatakan bahwa dia hanya mengutamakan daripada apa yang Tuhan katakan kepadanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepada Tuhan supaya kami mampu untuk mengatasi segala perguluman kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami itu, sehingga tidak menjadi penghambat terhadap berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami, lepas keluarga, lepas pribadi Tuhan. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.